Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak kelas 6, pembahasan kita kali ini adalah materi IPS ya. IPS detik-detik halaman 261. Ini ya, IPS detik-detik kelas 6 halaman 261. Mata pelajaran IPS nih ya, halaman 261. Masuk video yang pertama ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Kita masuk ke soal yang nomor 1. Oke, secara geografis wilayah Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Letak benua samudera yang mengapit dua wilayah Indonesia yang tepat itu yang mana, ditanyakan ya. Letak benua dan samudera yang mengapit wilayah Indonesia yang tepat itu ada di mana? Itu jadi secara geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudera. Benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asianya berada di sebelah utara Indonesia dan benua Australia berada di sebelah selatan Indonesia. Kemudian untuk samudranya, Indonesia terletak di dua samudera, yaitu di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Samudra Hindianya berada di sebelah selatan dan barat Indonesia, sedangkan Samudra Pasifiknya berada di sebelah utara hingga timur laut wilayah Indonesia. Gitu. Sehingga untuk yang nomor 1, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi sebelah benuanya ada benua Asia di utara Indonesia dan samudranya, Samudra Hindia itu ada di barat daya Indonesia. Untuk nomor 1 berarti jawabannya yang D ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan simbol peta berikut ini. Jenis pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan simbol peta secara berurutan, yaitu untuk yang nomor 2 ya. Untuk perkebunan agar mudah dipahami. Jadi simbol itu adalah mewakili kenampakan suatu area. Jadi simbol itu menunjukkan area gitu. Nah, untuk gambar yang ini, untuk yang pertama ini adalah gambar simbol dari kelapa sawit, dan untuk yang kedua ini adalah gambar untuk simbol sawah ya. Jadi nomor 2 jawaban yang tepat itu yang D. Itu. Sekarang masuk ke soal nomor 3. Kota Malang di Jawa Timur terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut. DPL itu artinya di atas permukaan laut. Berdasarkan ketinggian tempat, Kota Malang berarti merupakan daerah apa? Nah, bagi dataran yang luas yang ketinggiannya mencapai 440 sampai 667 ini termasuk ke dalam dataran tinggi, karena dataran tinggi itu syaratnya itu harus lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi ini adalah dataran tinggi nomor 3 gitu ya. Kalau dataran rendah berarti di bawah 200 meter di atas permukaan laut ya. Nomor 3 jawabannya yang B. Nomor 4, Pak Rafli seorang petani yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian. Perilaku positif Pak Rafli yang mencerminkan upaya tersebut itu yang tepat yang mana? Kita cari ya opsinya yang ramah lingkungan. Oke, untuk soal yang nomor 4, jawaban yang tepat yang pertanian.
menggunakan pupuk organik di lahannya. Nomor 4 jawabannya yang yang C maksudnya, bukan yang B. Menggunakan pupuk organik di lahannya. Kalau menghijaukan hutan yang gundul berarti untuk perhutanan, daerah perhutanan ya, mendaur ulang kertas bekas, bukan pekerjaan petani. Sama yang D juga itu untuk perhutanan ya. Jadi yang tepat yang C, menggunakan pupuk organik di lahannya ya. Jadi pupuknya itu menggunakan sisa-sisa pupuk kandang atau pupuk kompos yang dinamakan sebagai pupuk organik. Sekarang soal nomor 5. Perhatikan ilustrasi berikut. Manfaat kenampakan buatan pada ilustrasi tersebut. Ini adalah waduk. Salah satu fungsi dari waduk adalah untuk menyediakan sumber energi listrik atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Nomor 5 jawabannya yang D. Masih mudah ya. Sekarang soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian lihat ini pada gambar ini adalah proses tebang pilih. Kenapa proses tebang pilih? Karena di sini terjadi pengukuran sebelum menebang pohon tersebut. Jadi dia melakukan dulu pengukuran berapa diameter pohon tersebut, sehingga nanti ditentukan apakah pohon ini bisa ditebang atau tidak bisa ditebang gitu. Nah, tindakan tadi ya yang mengukur diameter itu, diameter tanaman itu tindakan penduduk seperti gambar bertujuan untuk melestarikan hutan dengan cara ini. Caranya yaitu dengan menanam kembali atau melaksanakan proses tebang pilih. Nomor 6 jawabannya yang D. Nomor 6 jawabannya yang tepat yang D. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Pak Denny tinggal di wilayah pegunungan. Wilayahnya berupa lereng dengan didukung suhu yang sejuk. Kondisi geografis wilayah tersebut dapat dioptimalkan Pak Denny untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor apa? Kalau daerahnya di wilayah pegunungan itu yang paling cocok adalah kegiatan perkebunan ya, perkebunan. Soalnya di daerah pegunungan itu tanahnya subur, bisa ditanam dengan aneka macam budidaya tanaman perkebun gitu. Nomor 8 ya. Di daerah pinggiran sebuah kota terdapat lahan kosong. Lahan tersebut berdekatan dengan akses jalan, pusat pemukiman penduduk. Nah, lahan tersebut berdekatan dengan akses jalan, pusat pemukiman penduduk, dan bahan baku. Potensi kegiatan ekonomi penduduk yang sesuai dengan kondisi di sini adalah sektor apa? Jadi ada lahan kosong, kemudian jalan, ada akses jalan, kemudian banyak bahan baku, pusat pemukiman penduduk. Akses jalan itu memudahkan proses distribusi bahan baku maupun yang sudah jadi. Pemukiman penduduk ini bisa menjadi tempat tenaga kerjanya gitu. Jadi mudah mendapatkan tenaga kerja. Bahan baku. Nah, bahan baku juga tersedia baik. Berarti ini cocok untuk kawasan industri. Nomor 8 ya. Jadi jawaban yang tepat yang D, cocok untuk kawasan industri. Semuanya mudah diperoleh, tenaga kerjanya, bahan bakunya, akses jalannya, cocok untuk industri seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. Kita masuk ke soal nomor 9. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tepat sesuai gambar adalah, nah ini adalah gambar hutan ya. Kalau hutan itu bagus untuk hasil dari hutan, salah satunya adalah kayu kan. Nah ini bisa untuk pembuatan mebel itu. Nomor 9 jawabannya yang tepat yang B ya. Nomor 10 ya. Batu bara merupakan salah satu
sumber energi tidak terbarukan. Aktivitas penambangan sumber daya alam tersebut dapat menimbulkan masalah, yaitu masalahnya adalah pencemaran udara. Karena pada pembakaran batu bara itu akan menyebabkan hasil pembakarannya akan menghasilkan asap berupa karbon dioksida yang dapat mencemari lingkungan. Apabila kadar karbon dioksida di dalam udara itu cukup tinggi, ya di atas ambang normal, di atas batas normal. Nomor 10 jawaban yang tepat yang D. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 11. Pak Ridwan tinggal di pedesaan. Masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk ke pasar. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan Pak Ridwan berkaitan dengan usaha perorangan adalah kira-kira apa gitu ya. Nah, untuk yang nomor 11 ini Pak Ridwan bisa memanfaatkan kondisi ini dengan cara nomor 11 itu caranya yang B. Membuka toko kelontongan atau toko sembako. Jadi Pak Ridwan membeli barang dari kota misalnya, kemudian dia menjualnya di toko kelontongan atau toko sembako, sehingga orang-orang di pedesaan mudah untuk menjangkau barang-barang kebutuhan pokok tersebut, tidak perlu pergi ke kota. Jadi tapi disediakan oleh Pak Ridwan. Jadi nomor 11 jawabannya yang B. Nomor 12 ya. Desa Giriarjo merupakan daerah sentra industri kerajinan batik. Di Desa Giriarjo terdapat koperasi unit desa atau KUD yang awalnya untuk mendukung usaha kerajinan batik. Akan tetapi, KUD tersebut kurang berkembang karena banyak unit usaha. Strategi yang tepat untuk menggerakkan koperasi unit desa tersebut caranya adalah dengan cara apa? Nah, karena terlalu banyak unit usahanya, sehingga supaya fokus agar apa yang menjadi tujuan dari koperasi ini tercapai, tujuan utamanya kan mendukung kerajinan batik. Nah, sehingga ini harus difokuskan. Fokusnya yaitu memfokuskan pemasaran produk batik warga Desa Giriarjo. Jadi jangan disambil-sambil dengan sektor yang lain seperti itu ya, sehingga nanti kurang maksimal hasilnya. Nah, agar maksimal memfokuskan pemasaran produk batik warga Desa Giriarjo. Nomor 12 jawabannya yang D. Sekarang ke soal nomor 13. PT PLN merupakan BUMN yang mengelola dan menyalurkan listrik di Indonesia. PT PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang diizinkan pemerintah untuk mengelola listrik. Tujuan BUMN berdasarkan pernyataan tersebut adalah jawabannya yang B. Mengelola usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi negara atau badan usaha milik negara itu biasanya dia memiliki tujuan, yaitu jadi jawaban yang nomor 13 itu jawaban yang tepatnya itu yang B ya. Mengelola usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itu pasti akan dikuasai, akan dikelola oleh pemerintah ya. Seperti listrik, air itu dikelola oleh pemerintah. Nomor 13 jawabannya yang B. Nomor 14. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Salah satu cara menghargai keragaman suku bangsa ditunjukkan oleh pernyataan berikut. Yang A, Butet mempelajari tari kecak yang berasal dari Bali. Yang A. Sekarang yang B. Kadek mempersilahkan Rahmat beribadah saat belajar kelompok. Yang C, meskipun berbeda suku, Andi dan Elis bekerja kelompok untuk menghadapi ujian. Yang D, Risa tetap mau berteman dengan Tia meskipun orang tuanya bekerja sebagai buruh.
Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau yang A ini tidak sesuai karena dia mencintai budayanya sendiri, bukan menghargai keragaman gitu. Yang A. Ini juga bagus. Jadi A, B, C, D ini bagus semuanya. Hanya yang paling tepat itu dicari yang paling tepat, menghargai keberagaman suku bangsa. Yang B ini kalau beribadah ini berarti toleransi antar agama, toleransi beragama maksudnya. Jadi yang B juga kurang tepat. Yang C baru benar karena menghargai keragaman suku bangsa. Andi dan Elis belajar kelompok dalam menghadapi ujian meskipun berbeda suku. Yang D ini kaitannya adalah menghargai keragaman status sosial ya, yang D seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Mengakui adanya perbedaan dalam setiap kebudayaan, menerima pengaruh budaya asing tanpa sikap selektif, mengakui kesetaraan, kedudukan dalam keragaman, mengakui kebudayaan sendiri sebagai budaya terbaik. Sikap masyarakat yang tepat di tengah keragaman Indonesia ditunjukkan oleh angka berapa aja. Kalau dilihat dari yang sini dulu ya, sikap masyarakat yang tepat di tengah keragaman Indonesia itu yang tepat itu adalah yang ketiga. Yang ketiga betul ya. Nah, yang ketiga betul. Kemudian kita lihat kalau yang keempat, mengakui kebudayaan sendiri sebagai budaya yang terbaik. Ini tidak bukan yang soal maksud ya, bukan yang dimaksud dari soal. Nah, kita lihat sekarang yang ke satu sama yang kedua tadi ya. Yang ini mengakui adanya perbedaan dalam setiap kebudayaan, betul. Menerima pengaruh budaya asing tanpa sikap selektif, salah. Berarti jawabannya yang tepat adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B, 1 dan 3. Jawabannya yang B. Nah, pembahasan untuk IPS sesi video yang ke-1 selesai. Kita lanjut nanti di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.